Ya tadi sudah dikenalkan. Nah untuk IT-nya ini saya tulis sendiri. Jadi sekarang ini saya sampai sekarang sebagai Google Publisher. Kalau tahu Google AdSense ya, bayarannya artis itu sebenarnya dia mendapatkan surat dari Google, namanya Google Publisher. Jadi publisher ya. Jadi dia mendapatkan bayaran online itu harus ada suratnya. Nah ini surat resmi dari Google. Sampai gak dipecat pokoknya. Dipecatnya gimana? Apabila mengupload, menulis yang berhubungan SARA atau apa dan ditulis sama Google-nya Anda melanggar peraturan, dipecat wis, kayak itu bayaran. Berikutnya adalah Google Develop. Google Develop itu apabila kita membuat program aplikasi terus kita upload ke Play Store. Nah, sebagai pengupload, sebagai pembuat itu namanya Google Develop. Semua orang bisa asalkan bisa membuat aplikasinya. Web programmer standar aja kalau kamu membuat kasir, program-program yang itu bisa ya. Terus juga administrasi network. Jadi dasar saya dulu awal mulanya adalah dari jaringan komputer. Mungkin di sini ada ya apa? Nggak ada ya jurusan informatika ya, ya. Jadi jaringan komputer kalau ini mulai dari level awal sampai akhir, dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar fiber optik. Karena banyaknya teman-teman yang meminta konsultasi dan pendampingan, saya juga akhirnya mendampingin dari beberapa teman, beberapa perusahaan atau itu menjadi IT konsultan mereka. Next, Mas. Nah, saya masuk ke bisnis online-nya. Bisnis online tanpa modal, ada modalnya ya, seperti kata Mas Pandu tadi, ada kuota, harus connect internet. Kalau tidak pakai connect internet, tidak bisa. Bagaimanapun caranya, nembak ngoni tonggone, apa ning warung kopi, terserah. Yang penting online. Jadi kita harus mengikuti perkembangan transportasi digital ini. Kenapa kok harus mengikuti? Hampir semua di sini pasti bawa HP. Enak sih nggak bawa HP. Kalau 300 tahun yang lalu kemana-mana bawa keris kalau laki-laki ya, gak bawa keris gak iso sakti. Kalau sekarang semua manusia gak bawa HP, separuh nyawaku hilang. Nah, lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke membuka wawasan bahwa penduduk Indonesia itu totalnya sekitar 278 juta. Wis dipasno wis 280 juta. Ternyata HP yang aktif tuh di sini seluler ternyata 350 juta. Duh, berarti nek sing di loro iki ya. Apa yang di Papua yang pelosok gawe HP? Enggak. Berarti sekitar berapa? Ada yang bawa satu, anak sing bawa tiga mungkin. Ini buat kantor, ini buat istrinya, ini buat yang nggak tahu apa lagi. Nah, ternyata mereka connect di internet. Hampir sekarang kalau seluruh ini semua connect di internet. Nah, ini adalah yang sosial media, yang aktif di sosial media itu 150 juta. Ini di Indonesia loh ya. Fokus saya penelitiannya saya ngambilnya di Indonesia ini. Nah, berarti hampir semua orang yang ada di khususnya di Jawa, apalagi Jawa itu totalnya sekitar 150 sampai 200 itu semuanya pasti pakai HP. Nah, ini yang dipakai sosial media yang kebanyakan sekarang yang meningkat adalah TikTok. TikTok yang nomor 1 ya untuk pemakaian. Jadi mungkin yang pakai ya macam-macam. Ada juga lagi Facebook, Instagram. Kalau banyak semuanya WA, pasti WA ada ya. Cuman hanya nulis atau telepon tok, tapi tidak tahu cara memanfaatkannya. Nah, itu yang lainnya mengikuti. Lanjut. Nah, ini ya, ketika kita hitung per jam 1 bulan. Dalam 1 bulan WA ini biasanya dipakai sekitar 29 jam. 1 bulan totalnya ya. Kalau YouTube biasanya 26. Ini rata-rata ya, dari rata-rata. TikToknya juga 29, Instagram juga 15 jam, kalau Facebook sekitar 14 jam. Nah, kenapa kok yang Instagram sama Facebook kok rendah? Karena ini ada kelasnya sendiri. Instagram, Facebook itu usia yang pakai itu antara 20 sampai 35. Generasi tua di atasnya itu pakai YouTube biasanya. Loh Pak, kalau yang ke WA-nya banyak ya, WA itu
Semua orang pakai WA. Nah, dari itu tadi kita harus mengambil peluang, jangan menjadi konsumen. Konsumennya apa? Me time ya, biasanya duduk me time, reset, scroll. Boleh, tapi digunakan untuk bisnis. Sisi mana yang harus kita ambil? Lanjut. Nah, bisnis di online ini ya, digital marketing ini yang perlu sampean ketahui ada macam-macam. Satu, Mas langsung terus. Influencer. Jadi streamer atau YouTuber ini beda lagi ya. Kalau yang tadi influencer itu berarti saya ngomong apa ngikuti. Kalau ini streamer, YouTuber sampean bisa semua langsung jadi ini. Kenapa? Apapun yang Anda lakukan di kamera, di online kan, dan harus ada yang melihat juga. Saya melihat siapa? Gak usah jauh-jauh, teman-temannya dulu. Nanti semakin lama semakin besar. Tergantung sosial media yang akan digunakan. Lanjut. Bisnis toko online. Nah ini nanti kalau ini sudah di ranah beda lagi. Kalau kita tidak bisa buat website sekarang ini, tahun-tahun belakangan ini adalah yang muncul adalah e-commerce ya. Jadi kita bisa masuk ke Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli. Itu bisa cepat, tapi sekarang yang besar adalah Shopee. Jadi paling besar. Lanjut. Jasa ketik. Nah, ini saya mau ceritakan ketik tulis atau blog itu gimana nulis blog itu. Dulu saya awalnya, saya tadi nulisnya tahun 2007 ya. Saya tahun 2007 sampai nulis lahir dulu. Sudah ya. Tahun 2007 itu saya dulu nggak suka, belum video belum sesuka sekarang ya. Dulu saya senangnya ngetik. Apapun kelihatan di jalan, karena saya megang perusahaan di Surabaya, setiap di jalan itu ketemu apa itu tak tulis. Ono jeglongan tak tulis, ono wong nyebrang salah tak tulis. Saya tulis semuanya. Kalau dulu ITE-nya gak seganas sekarang. Dulu saya nulis apapun selama itu tidak menyinggung perasaan orang, tidak ada masalah. Waktu itulah saya 6 bulan pertama pingin dapat penghasilan. Saya 6 bulan ikut gak untuk duit belas. Nulis bendino. Satu hari tulisan saya sekitar 3 cerita kadang-kadang. Kadang kalau tidak punya cerita gimana, kadang-kadang kalau kadung seneng sampai jam 3 kebablasan sampai jam 3 pagi baru tidur. Nah itu saya lakukan selama 6 bulan, itu belum dapat uang sama sekali. Dan saya baru di ACC, publisher itu tadi, surat cintanya Google itu datang. Baru 6 bulan kemudian, karena sudah $10. Lanjut Mas. Ya, desain grafis, kalau di sini dari DKV ada ya? DKV, nah ini desain grafis. Apa keahlianmu, masukkan di sini, bisa dijual ya produk-produknya di online. Baik bisa di Canva, di foto buket apa ya, terus apalagi yang foto-foto yang bisa dijual. Ada beberapa teman saya yang dia moto infus, dihilangkan mereknya, di foto infusnya, harganya dia jualnya pertamanya kalau mau jual eceran dia minta $5, tapi ada orang Amerika bingung cari foto, akhirnya ketemu foto teman saya itu, langsung dibeli hak ciptanya, dibeli $50, kalau hak ciptanya sekitar $150 ya, hanya satu foto itu ya. Lanjut. Affiliate marketing. Nah ini ya, affiliate marketing ini aslinya bosone makelar lah. Sampai nek gak usah mikir-mikir gawaya affiliate marketing. Kerjanya apa? Affiliate marketing. Alah, makelar. Kan gak ada barang. Sampai di barang affiliate marketing dia punya. Dia menjualkan produk milik orang, dijualkan di tempat dia. Nah trading ini saya hanya menyarankan bagi mereka yang bisa, harus belajar teman-teman. Beberapa saat yang lalu Pak Prabowo ya bilang, trading, kalau trading kamu gak ngerti apa-apa, itu judi, bener. Kamu tahu tak naik turunnya harga, gak bisa kalau gak ngerti strateginya seperti itu. Pasti kamu masuk, uangmu hilang. Jasa kelola sosmed, nah ini kalau nanti ada yang sosmednya besar, pengikutnya besar, kadang-kadang mereka tidak bisa mengelola sendiri. Kalau itu harus butuh bantuan orang, nah itu bisa mengelola sosial media. Lanjut.
Nah, isi survei berbayar ini ada dari Google, biasanya ada dari, kalau di TV juga ada ya kadang-kadang di menu di email kita. Lanjut, jasa fotografi untuk foto-foto, lanjut, banyak ini ya dan lain-lain. Lanjut Mas. Targetnya digital marketing ini ya, bisnis online-nya. Sampean semua harus ini. Lagi 1 YouTube, 2 Facebook, 3 TikTok. Facebook sama Instagram satu perusahaan ini ya. Jadi saya nyebutnya Facebook dan Instagram. Jadi kalau sampean punya Facebook, digunakan dengan Instagram langsung. YouTube, semua orang yang punya email Gmail pasti bisa YouTube. Ya. Terus Facebook, Instagram saya datang, TikTok juga gitu. Jadi kalau YouTube ini sebenarnya adalah saya yang ngambil yang paling bawah. Kenapa kita pakai YouTube? Karena YouTube adalah search engine video terbesar. Nomor 1 kalau video. Tapi kalau search engine nomor 2 setelah Google Search. YouTube itu mudah sekali cari uang di YouTube asalkan tahu, sampean harus tahu original, copyright, no copyright, harus mempelajari itu. Ingat, customernya dilihat aja ketika kita upload ternyata banyak anak-anak, berarti ya ambil yang anak-anak. Oh, nesnya ambil yang parenting, silahkan ambil parenting untuk menasihati. Nesnya ambil yang pendidikan mahasiswa, silahkan. Nah, di YouTube ini lebih apa ya, tertib. Ini miliknya Google, jadi sama ya. Kalau sampean masuk di YouTube, mendaftarnya untuk pendapatan itu pasti lewat Google AdSense, Google Publisher tadi. Harus ada minimalnya ini ya. Kalau yang Google ada jam tayang 4.000 dan 1.000 subscribe. Itu untuk yang video di atas 3 menit. Tapi kalau short itu 40.000 jam tayang kalau nggak salah. Subscribe-nya sama 1.000. Tapi lebih mudah pakai short ya. Apa bedanya short sama yang tidak yang full? Kalau short itu dia tidak pakai masuk di subscribe. Kalau yang full itu yang melihat hanya subscribe, anggota atau follower yang terlihat. Tapi kalau di short tidak, ada orang yang suka, video kita dimasukkan. Seperti itu. Nah, ini YouTube ini biasa digunakan oleh perusahaan yang branded. Kalau mau lagu-lagu yang terkenal, official biasanya di sini. Nah, kemarin saya pas ngajar di OPOP itu ada satu anak yang dari Bondowoso, dia punya akun mulai dari SMP buat untuk yang film-film animasi, tapi dia animasinya dipotong sampai dia dibuat. Itu subscribe-nya sudah 100.000, 125.000. Penghasilannya 1 bulan saya tanyai hanya dapat 1.500.000. Saya juga kaget. Kalau subscribe-nya sudah 100.000, maka minimal pendapatannya harusnya 10 juta per bulan ya. Kenapa kok segitu? Akhirnya saya teliti, dia nyampaikan akunnya apa, saya lihat ternyata dia banyak melanggar hak cipta. Contohnya videonya itu punyanya lain dicomot sama dia. Suaranya lagu dari lain dicomot. Di YouTube tidak boleh. Harus original. Carinya nanti di mana? Di audio library itu cari yang no copyright. Itu lagu-lagunya pakai itu. Yang copyright, maka ketika sampean mengupload video yang ada lagunya itu tadi, maka sampean nanti kena bagi hasil. Jadi AdSense itu ada bagi hasilnya ya. 60 untuk mereka, 40 kita. Tapi kalau ada hak cipta, maka 60 untuk mereka, 20 bisa untuk yang copyright sampai 30. Kita hanya dapat sekitar 10%-nya saja. Jadi rugi kalau di YouTube seperti itu. Apalagi nanti kalau melanggar hak cipta, melanggar ras, suku, agama itu loh ya, itu bisa kebanet, bisa dipecat saya bilang tadi. Lanjut. Nah, untuk jasa online teraris di YouTube ada pendapatan iklan tadi, lanjut langganan channel, galeri merchandise, super chat atau seperti stiker, pendapatan premium, pendanaan YouTube Short, super tank, dan YouTube Shopping Affiliate. Nah, yang terbaru ini, yang paling bawah ini ya, YouTube Shopping Affiliate. Jadi ketika sampean punya akunnya di Shopee, bisa dikonekkan dengan akun YouTube kita. Dimasukkan di situ, apabila ada yang beli, maka kita akan mendapatkan bagi hasil. Ini yang terbaru.
Nah ini untuk Facebook, Instagram ya, menghemat waktu, pelajari sama untuk kelebihannya. Lanjut Mas, lagi. Nah terus sampai bawah saya jelaskan aja. Nah di FB dan IG yang lagi sekarang ini lagi booming, lagi ngetren, peluang bisnis online iklan Facebook Ad. Jadi kalau kita ngiklan itu paling bagus di Facebook. Kenapa? Kita bisa per kategori. Jadi pemain sama jualan, saya jualan kopiah. Kopiah berarti yang pakai yang usia antara 20 sampai 40. Itu bisa dikategorikan seperti itu. Areanya itu bisa dipilih kalau di Facebook. Hanya area Sidoarjo itu ada. Sidoarjo kecamatan mana? Sret. Nanti yang di Facebook itu berapa orang itu kelihatan. Jadi di Facebook ini detail untuk ngiklan. Nah sekarang ini yang lagi booming Facebook Reels sama Instagram Reels. Ini monetisasinya mudah. Kalau sampai semua nanti masuk, jadi dimonetisasi. Boleh cari di YouTube. Jadi mungkin kalau saya ajarkan sekarang, bisa nanti besok pagi selesainya. Dimonetisasi apa? Akunnya sampean ya sudah dibuka. Nanti di situ reelnya dibuka. Bisa gak dimonetisasi? Diketik di YouTube cara monetisasi Instagram Reel gitu ya. Nah nanti di situ akan keluar. Kenapa? Karena sekarang ini beberapa teman, beberapa orang-orang yang saya kenal itu mudah mendapatkan uang dari sini. Lebih mudah daripada ke Google AdSense. Dan dia untuk pelanggaran copyright, untuk pelanggaran hak cipta itu tidak seketat di YouTube, di Google ya. Jadi ini mudah, penghasilannya bisa sampai antara 5 sampai 15 juta satu bulan. Lanjut, biar agak cepat 10 aplikasinya. Berikutnya adalah TikTok. Ini ya, ternyata yang diunduh di tahun 2023 dan 2004 itu yang naik TikTok. Sama ini ya, Capcut ini temennya TikTok ini one company ya. Facebook, Instagram ini baru berikutnya. Ingat loh ya, ini adalah pangsa pasar usia. Karena apa? Tidak semua orang suka ngerti Facebook. Kalau zaman saya dan Mas Pandu, Facebook Mas Pandu ya, Mas Pandu Facebook, Instagram baru setelah generasi berikutnya. Kalau yang baru-baru biasanya di TikTok, sebagian di Instagram. Semuanya di WhatsApp, pasti nih WhatsApp ini. Nah, ini saya wajibkan, kayak sholat ya, sholat 5 waktu. Wajib ya, harus punya TikTok. Harus. Karena apa? Wis arek nom pasti di TikTok itu. Kenapa kok TikTok ini lagi ngetren? Karena untuk mendapatkan penghasilan lebih mudah dari segala sisi. Jualan sendiri boleh, videonya nggak jualan boleh, videonya dikasih affiliate boleh. Banyak sekali yang di TikTok ini. Karena itu TikTok ini semakin berkembang di Indonesia. TikTok juga nyambung dengan e-commerce-nya, Tokopedia. Untuk yang bertanya-tanya nanti ya, saya tak selesaikan dulu ngomongnya karena kalau bertanya kadangnya nanti lupa nanti. Jadi nanti ya, terus materi-materinya juga ini, menjual kursus atau produk digital. Jadi kalau sampean mau produk yang tidak habis dan menghasilkan keuntungan besar adalah produk digital. Contohnya punya keahlian tentang pembelajaran apa, di situ kamen direkam. Nah itu nanti rekamannya dijual, ataupun tulisan-tulisan atau e-booknya. Lanjut Mas, lanjut. Nah ini yang ke-11 tadi ya, host TikTok Ad Business. Memanfaatkan TikTok, mendorong traffic yang lain. Nah ini ya, terus juga di sini nanti untuk menawarkan jasa editing ya. Nah ini di cafe di sini ya. Kalau ada juga sih jualan videonya aja. Contoh punya perusahaan atau punya orang ini bingung buat videonya. Wes aku langsung bayar video aja. Satu video 50.000, biasanya kadang gitu. Hanya 20 detik. Nah, seperti itu bisa. Cepet kan? Set gitu. Lanjut Mas. Nah ini kebiasaan dari TikTok untuk menonton. Biasanya kalau sampean semua pakai FYP yang dilihat ya, yang 90%, untuk menyukainya hanya 66%, lainnya di bawahnya. Lanjut. Nah yang digunakan senjata untuk pemula digital marketing ini 3 ini. Caranya upload. Pak, bagaimana kalau saya punya ketiga-tiganya? Terus gimana saya videonya?
Kalau video yang pertama, buat yang seorisinil mungkin itu diupload di YouTube. Baru setelah itu ke Facebook, paling bawah TikTok. TikTok itu pokoknya jarang melanggar hak cipta. Kita wah baik sembarang kalian gak masalah. Tapi kalau di YouTube orisinil nggak boleh. Nah makanya video awal itu tidak dia kasih apa-apa atau dikasih tulisan lagunya yang tidak melanggar hak cipta dimasukkan di YouTube. Terus nanti yang kedua dimasukkan ke Instagram atau FB. Jadi membuat videonya nggak banyak-banyak satu tapi dibuat 3 akun itu. Disaling keterkaitan ya, harus di ngerti. Jadi YouTube ini ngerti. Oh iki wong iki Facebooknya ini. Oh ini TikToknya orang ini. Jadi dia tidak melanggar hak cipta karena ini videonya orisinilnya. Seperti itu. Alah Pak ngurusi akunnya gak kelar, tapi tetaplah buat. Karena saya kemarin ada yang beli akun Facebook gak pernah dipakai tapi dia daftar tahun 2019. Iku harganya 25.000 sampai 50.000 satu akun. Ada yang pesan itu sampai 1.000 akun. Dibuat apa? Ternyata dibuat ngiklan. Ngiklan di Facebook tahu ya marketplace-nya. Itu kalau akun baru satu hari hanya satu. Tapi akun yang usia 5 tahun satu hari bisa 3 sampai 5. Oh beda kan? Berarti ada harganya akunnya. Makanya buat aja akunnya dulu semua. Ingat username passwordnya harus disimpan. Engkau lali, nggak wawe, mari keluar tidak bisa. Waduh mati. Satu HP untuk TikTok itu bisa 3 akun. Kalau di YouTube tergantung Gmailnya ya. Biasanya sampai 3 ya, 1 nomor. Terus di Instagram juga gitu bisa. Jadi kalau ternak juga gitu ya. Kalau berternak akun itu mereka buat set. Saya pakai nomor 1 HP itu dibuat ternak minimal 3. Kelihatannya naik FYP dibiarkan. Kalau naik sampai 10.000 dibiar. Sudah nggak naik baru dijual. Jualnya seperti itu. Nah memang nggak peternak ya peternak. Kalau dilihat kalau sampai ini ya. Dilihat sesuk munda siji, sesuk gak munda. Nah itu berarti nesnya salah, tagnya salah, videonya gak nyambung dengan deskripsi dan lain sebagainya. Nah itu harus dipelajari. Nggak bisa kita hanya upload video, nggak bisa. Ada cara-caranya. Nah ini digital marketingnya untuk akun-akun tadi saya sudah bilang ya, Pak gimana Pak kalau jual beli akun? Ya bisa, kalau sampean mau ternak silahkan. Nanti kalau sudah punya boleh. Pokoknya saya ada 100.000 follower Pak mau saya jual. Nanti saya cek akunnya, coba nanti saya tawarkan ke customer, pasti ada harganya. Ya, ini juga ini ya di akun e-commerce juga gitu. Kalau di Shopee itu masing-masing ada tingkatannya juga. Kalau sampean pertama itu biasanya kan jadi pemula. Kalau menjadi penjualnya ada gratis ongkir. Star seller kalau sudah jual 1.000 dengan bintang 4 minimal. Terus ada star seller spot spy letter. Jadi akun kita bisa menjual dan orang yang membeli bisa ngangsur. Nah itu akunnya khusus. Harganya akun ini yang paling mahal. Support pay letter dan star seller berapa? Dulu 6 bulannya lalu masih 7 juta. Sekarang akunnya harganya 15 juta. Itu sulit didapatkan karena dia harus prosesnya banyak. Pak kok sulit kok harganya mahal? Karena kalau sampai menjalankan sendiri belum tentu setahun 2 tahun jadi, karena harus penjualan bagus, terus dipercaya customer dan banyak lagi. Itu ya. Ada juga akun Tokopedia. Kalau Tokopedia ini ada 2 aja, Tokopedia Power Merchant dan Power Merchant Pro. Nah ini tadi saya sudah menjelaskan untuk beberapa. Nah ini ya kalau mau mencet HP saya ini silahkan, saya bisa di WA untuk tanya-tanya boleh. Saya akan jawab walaupun jawabnya gak langsung ya kan ada kegiatan. Mungkin ada tanya jawab, silahkan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.